Baik, selamat sore Ibu. Perkenalkan saya dengan Dr. Widya. Ibu dengan Ibu siapa? Kudut Ayu, Dok. Ibu Ayu. Ibu Ayu umurnya berapa Ibu? 65 tahun. Alamatnya di mana? Jalan Ratna, Dok. Baik, pekerjaannya sebagai apa? Sebagai buruh, Dok. Sebagai buruh ya Bu ya. Baik, Ibu datang kemari ada keluhan apa? Nyeri dada, Dok. Nyeri dadanya sudah dari kapan? Dari 4 jam yang lalu, Dok. Oh, berarti baru ya Ibu ya. Iya. Nyeri dadanya itu apakah ada menjalar ke bagian yang lainnya? Ada, Dok. Ke bahu, rahang, dengan sebelah kiri, Dok. Baik, apakah gejala ini baru atau sudah pernah terjadi sebelumnya? Baru ya Ibu ya? Iya, Dok. Ya, Baru pertama, Dok. Baik, kemudian apakah Ibu ada gejala lain, misalnya saja mual, muntah atau seperti itu ada? Ada, Dok. Ada. Kemudian kalau untuk waktu beristirahat apakah hilang itu nyerinya atau masih tetap? Hilang, Dok, saat istirahat, Dok. Hilang saat istirahat. Kemudian apakah Ibu sudah meminum obat sebelumnya? Sudah, Dok. Sudah minum obat ya Bu ya. Iya. Kemudian apakah Ibu ada riwayat penyakit misalnya saja hipertensi ataupun diabetes seperti itu? Ada, Dok. Hipertensi sama diabetes. Ada. Kalaupun di keluarga Ibu apakah ada yang menderita penyakit jantung juga? Ya, ada, Dok. Paman saya meninggal serangan jantung, Dok. Baik Ibu, jadi berdasarkan hasil anamnesis yang sudah saya lakukan tadi, di sini saya menyarankan Ibu untuk Ibu melakukan pemeriksaan EKG seperti itu ya Bu ya. Dimana tujuan dari pemeriksaan EKG ini adalah untuk menilai ritmis dari jantung, menilai kelistrikan jantung seperti itu. Dimana nanti akan saya pasangkan alat di badan Ibu, di dada Ibu. Ibu sebelumnya apakah bersedia? Iya, Dok, bersedia. Baik, karena Ibu sudah bersedia, nanti saya mohon Ibu untuk melepaskan baju terlebih dahulu. Sembari saya akan mempersiapkan alatnya ya Bu ya. Iya, Dok. Baik, di sini diceritakan pasien sudah saya sudah melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, di mana pada pemeriksaan inspeksi itu saya tidak menemukan kelainan berupa tidak ada kelainan seperti perubahan bentuk jantungnya, itu tidak ada. Kemudian untuk pemeriksaan palpasi itu juga tidak saya menemukan kelainan. Kemudian untuk pemeriksaan perkusi itu saya tidak menemukan kelainan ataupun perubahan ataupun pembesaran dari jantung seperti itu. Ukuran jantungnya normal dan untuk pemeriksaan auskultasi itu saya tidak menemukan suara tambahan baik di S1 maupun S2-nya, dan juga iramanya itu adalah tunggal reguler. Dan kemudian di sini saya akan mencoba untuk menginterpretasi dari hasil EKG pasien, di mana yang pertama dilakukan adalah menilai dari irama EKG ini, di mana di sini ada gelombang P yang diikuti oleh QRS, dan kemudian juga gelombang P tersebut reguler ataupun bentuknya sama di setiap lead, dan pada semua lead itu dia itu menghadap ke atas yang berarti itu positif, dan tetapi untuk di kecualian untuk di AVR dia itu menghadap turun ke bawah atau bisa dikatakan sebagai negatif gelombang P-nya di sana, di mana berdasarkan hal tersebut saya menduga bahwa irama dari EKG ini adalah irama sinus. Kemudian yang kedua, setelah menentukan irama sinus ritmis di sini, karena frekuensinya itu mirip antara interval R-nya, itu bisa dikatakan sinus ritmis. Yang kedua yaitu melakukan interpretasi dari frekuensi. Nah, untuk frekuensinya itu kita lihat cari, karena di sini mohon maaf karena tadi saya kurang memperhatikan yang di lead 1, ternyata itu iramanya jarak antara RR intervalnya itu tidak sama, yang berarti bahwa irama sinus ini adalah sinus aritmia. Dan kemudian di sini untuk pencarian dari frekuensinya adalah menggunakan rumus, di mana kita mencari dulu berapa banyak kotak sedang dalam waktu 6 detik yang kemudian dikali 10 sehingga mendapatkan hasil 1 menit seperti itu. Di mana di sini pada lead satunya itu saya akan menghitung 30 kotak terlebih dahulu.
Dimana setelah saya menghitung itu saya menemukan adanya 7 QRS, kompleks QRS, sehingga bisa dikatakan bahwa 7 kali 10 70 yang menandakan bahwa frekuensinya itu normal. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan aksis. Di sini dilihat dari lead 1 dan juga lead AVF-nya. Di sini di lead satunya itu naik yang berarti positif, dan juga di lead AVF-nya itu naik yang berarti positif, di mana positif berarti normal. Kemudian dilanjutkan oleh transitional zone. Transitional zone-nya itu bisa dilihat di lead V3, di mana jarak dari gelombang R dan juga S-nya itu adalah 1 berbanding 1, di mana transitional zone itu merupakan suatu transisional dari ataupun perubahan dari positif ke negatif. Di sini ditemukan di V3 yang berarti normal transitional zone-nya. Kemudian kita lihat dari gelombang P-nya. Gelombang P-nya ini di sini normalnya itu adalah kurang dari 0,12 detik. Dimana untuk durasi dari gelombang P-nya itu sendiri, di sini ada 3 kotak kecil yang berarti 0,12 yang berarti normal untuk durasinya. Kalau untuk amplitudonya itu kita bisa lihat di sini kurang dari 3 mm yang berarti itu normal. Di sini karena cuma satu kotak kecil yang berarti 1 mm. Kemudian dilanjutkan ke PR-nya. Interval PR maksud saya, interval PR. Kemudian untuk interval PR normalnya adalah 0,12 sampai 0,2. Di mana untuk interval PR-nya itu di sini ada 3 kotak kecil yang berarti 0,12 yang berarti normal. Kemudian ada kompleks QRS. Kompleks QRS-nya itu bisa dilihat di semua lead itu ada gelombang P, Q, dan R. Gelombang QRS yang muncul gelombangnya seperti itu, lengkap gelombangnya. Dan kemudian di sini kita bisa lihat kalau durasi dari gelombang QRS-nya itu di sini untuk di lead 1 2 itu normal. Untuk di lead 2-nya itu dia di sini di semua lead-nya itu normal. Gelombang QRS muncul ataupun negatif itu hanya ada di AVR saja, yang lainnya semua positif dengan durasinya itu adalah 2 kotak kecil yaitu 0,08 yang berarti normal, dimana normalnya adalah 0,07 sampai 0,1. Selanjutnya yaitu adalah setelah kompleks QRS dan juga setelah menghitung irama dari maupun durasi dari QRS-nya itu dilanjutkan dengan melihat ada tidaknya Q patologis. Q patologis bisa dilihat di V2, di mana jarak dari Q ataupun amplitudo Q-nya itu melebihi dari 1/3 panjang gelombang R, yang menandakan bahwa terjadi perpanjangan dari durasi atau peningkatan amplitudo maksud saya, peningkatan amplitudo, yang dimana hal itu menandakan Q patologis. Biasa Q patologis ini merupakan ciri dari adanya myocard infarction. Dan kemudian setelah menilai gelombang Q di sini juga, tetapi untuk durasinya normal, masih kurang dari 0,04 detik. Kemudian dilanjutkan ke segmen ST, di mana segmen ST itu di sini terdapat ST elevasi di bagian lead 1, lead 2, lead 1, lead 2, kemudian ada di AVL, dan kemudian ada di V2 sampai V6, menunjukkan adanya ST elevasi, di mana ST elevasi itu merupakan salah satu bagian dari penyakit jantung atau myocard infarction. Baik, setelah ST elevasi itu kita lanjutkan ke penilaian dari gelombang T, di mana gelombang T yang normal itu adalah 0,1 sampai 0,25. Di mana di sini garis segmen T-nya itu masih termasuk normal,
karena ada 5 kotak kecil berarti 0,2. Kemudian untuk T, setelah T itu ada gelombang U-nya itu tidak ada, yang berarti normal. Kemudian yang terakhir itu adalah segmen QT. Segmen QT itu di sini normalnya itu adalah kalau untuk perempuan itu 0,45, dimana di sini terdapat dua kotak besar berarti 0,4 seperti itu. Dan kemudian nah, sekian hasil pemeriksaan dari EKG ini, dimana untuk ketentuan lebih lanjutnya di sini saya akan menyarankan ibu untuk ibu melakukan pemeriksaan tes troponin untuk memastikan ada atau tidaknya myocardial infarction seperti itu. Dan kemudian di sini nanti akan saya rujuk hasil pemeriksaan ini ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Seperti itu, apakah ibu bersedia? Iya. Baik, sekian hasil pemeriksaannya. Terima kasih ibu.